Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habib besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyelesaikan tugas presentasi ini dengan sebaik-baiknya. Adapun pada kesempatan video presentasi kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan mengenai biosintesis asam amino dan nukleotida. Namun sebelum berlanjut ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Azizah Asrianti Sabrina, yang kemudian ada Ramlan Asmul Fauzi, dan saya sendiri Siti Eka Maimunah. Next. Adapun asam amino sendiri merupakan unit dasar struktur protein. Suatu asam amino alfa terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom H, dan gugus R tertentu yang semuanya terikat pada atom karbon alfa. Boleh di next slide-nya. Berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino dibagi menjadi asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Adapun asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Pada manusia, hanya dapat mensintesis 10 dari 20 asam amino. Sementara itu, pada tumbuhan tingkat tinggi, seluruh asam amino dibutuhkan untuk sintesis protein. Asam amino dapat bersumber dari amonia dan berbagai sumber karbon, dan pada tumbuhan tingkat tinggi. Selain amonia, sebagai prekursor gugus aminonya, nitrat juga digunakan sebagai sumber gugus amino. Jalur metabolik utama dari asam-asam amino terdiri atas produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digestif protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Sedangkan ketiga adalah katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam, serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Keempat adalah sintesis protein dari asam-asam amino. Slide selanjutnya. Berikut adalah beberapa jenis dari asam amino non-esensial dan esensial. Untuk asam amino non-esensial diantaranya glutamat, glutamin, prolin, aspartat, asparagin, alanin, glisin, serin, dan sistein. Adapun asam amino non-esensial, asam amino esensial adalah isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, dan histidin. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah biosintesis asam amino non-esensial. Glutamat dan aspartat disintesis dari asam alfa-keto dengan reaksi transaminasi sederhana. Katalisator reaksi ini adalah enzim glutamat dehidrogenase dan selanjutnya oleh aspartat aminotransferase atau ACT. Glutamat disintesis dengan aminasi reduktif alfa ketoglutarat yang dikatalis oleh glutamat dehidrogenase yang merupakan reaksi nitrogen fixing. Glutamat juga dihasilkan oleh reaksi aminotransferase
Transferase yang dalam hal ini nitrogen amino diberikan oleh sejumlah asam amino lain, sehingga glutamat merupakan kolektor umum nitrogen amino. Selanjutnya adalah glutamina yang dibuat dengan mengganti rantai samping hidroksil dengan asam glutamat dengan gugus fungsional amina. Glutamina ini adalah satu dari 20 asam amino yang memiliki kode pada genetik standar. Rantai sampingnya adalah suatu amida. Glutamina dibuat dengan mengganti rantai hidroksil asam. Di hampir setiap sel, glutamin dapat digunakan sebagai substrat untuk sintesis nukleotida, antioksidan, dan banyak jalur biosintesis lainnya yang terlibat dalam pemeliharaan integritas dan fungsi seluler. Secara nutrisional diklasifikasikan sebagai asam amino non-esensial. Glutamin memiliki dua gugus amino, yaitu gugus alfa amino dan gugus amida rantai samping yang mudah terhidrolisis, dan fitur ini memungkinkan peran yang dimainkan oleh glutamin sebagai pengangkut nitrogen dan pembawa NH3. Glutamin juga merupakan asam amino protein yaitu asam amino yang tergabung dalam protein. Dan selanjutnya adalah prolin, yaitu merupakan asam amino non-esensial siklik, meskipun sebenarnya adalah asam amino pada manusia yang disintesis dari asam glutamat dan asam amino lainnya. Prolin adalah konstituen dari banyak protein. Prolin juga merupakan asam amino non-esensial yang memiliki komponen penting dari kolagen dan penting untuk berfungsinya sendi dan tendon. Sehingga ketiga asam amino ini, yaitu glutamat, glutamin, dan prolin, mempunyai prekursor yang sama, yaitu amonia dan alfa-ketoglutarat, di mana glutamin, glutamat, dan glutamat dibentuk melalui kerja glutamin sintase. Selanjutnya, boleh slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tahapan biosintesis prolin. Seperti yang kita ketahui, prolin merupakan asam amino yang dibutuhkan untuk produksi kolagen, amina primer, dan karbon alfa dari semialdehid glutamat membentuk dasar Script dengan aldehida yang kemudian dikurangi menghasilkan prolin. Prolin merupakan satu-satunya asam amino dasar yang memiliki dua gugus samping yang terikat satu sama lain, yaitu gugus amino melepas satu atom H untuk berikatan dengan gugus sisa. Akibat strukturnya ini, prolin hanya memiliki gugus amina sekunder. Dengan adanya rantai siklik yang terbentuk antara gugus amina dan residu menyebabkan prolin memiliki karakter yang khas, relatif sangat kaku, dan menentukan konformasi protein secara kuat. Adapun tahapan biosintesis prolin, yaitu prolin disintesis oleh glutamat atau ornitin. Prolin disintesis dari glutamat melalui reaksi bertahap. Mula-mula glutamat direduksi menjadi alfa semialdehida dengan bantuan glutamat kinase dehidrogenase. Asam glutamat mudah dikonversi menjadi prolin. Pertama, kelompok karboksil direduksi menjadi aldehida, menghasilkan semialdehid glutamat. Aldehida kemudian bereaksi dengan kelompok alfa amino menghasilkan air karena membentuk dasar skif. Kemudian metabolit ini mengalami penutupan menjadi prolin 5 karboksilat dan direduksi lebih lanjut menjadi prolin dengan bantuan enzim reduktase. Prolin adalah penghambat atau sterik pada reaksi awal biosintesisnya. Dalam langkah pengurangan kedua, basis skif berkurang menghasilkan prolin. Nah, proses tersebut ditunjukkan pada gambar di samping agar teman-teman bisa lebih memahaminya. Adapun untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Ramlan. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Saudara Eka atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alanin, aspartat, dan asparigin. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman,
alanin, aspartat, dan asparigin ini semuanya termasuk ke dalam golongan asam amino. Alanin dan aspartat merupakan asam amino esensial, yang berarti bahwa tubuh tidak dapat mensintesisnya sendiri dan harus diperoleh melalui makanan. Sedangkan asparigin adalah asam amino non-esensial yang dapat disintesis oleh tubuh dari asam glutamat. Nah, untuk alanin ini berperan dalam proses gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol. Alanin juga berperan dalam sintesis protein dan sebagai sumber energi bagi otot. Kemudian yang selanjutnya ada aspartat, di mana aspartat ini berperan dalam banyak jalur metabolik dalam tubuh, termasuk produksi energi, sintesis protein, dan produksi nukleotida. Aspartat juga merupakan prekursor untuk biosintesis asam amino lainnya seperti asparigin dan arginin. Kemudian yang terakhir itu ada asparigin, di mana asparigin ini selain dapat disintesis oleh tubuh, juga dapat diperoleh dari makanan. Asparigin berperan dalam sintesis protein dan sebagai sumber nitrogen dalam metabolisme tubuh. Asparigin juga berperan dalam proses detoksifikasi amonia dalam tubuh. Nah, ketiga asam amino ini memiliki peran yang penting dalam metabolisme tubuh dan merupakan komponen yang penting dari protein. Nah, untuk selanjutnya di sini ada biosintesis asparigin. Boleh dilihat ya untuk biosintesisnya di sebelah kanan. Di mana biosintesis asparigin terjadi melalui jalur asam glutamat. Berikut adalah tahapan-tahapan biosintesis asparigin ini. Yang pertama, asam glutamat diubah menjadi aspartat melalui reaksi transminasi yang melibatkan enzim transminase asam amino. Reaksi ini memerlukan suatu amina sebagai donor grup amino. Yang kedua, aspartat kemudian mengalami deaminasi terkendali dan diubah menjadi asparigin melalui reaksi transmidasi yang melibatkan enzim asparigin sintase. Pada tahap ini, suatu molekul aspartat dan satu molekul amonia digabungkan untuk membentuk asparigin. Proses ini memerlukan konsumsi energi dalam bentuk ATP. Yang ketiga, asparigin yang terbentuk kemudian dapat digunakan sebagai sumber nitrogen dalam sintesis protein atau disimpan dalam bentuk cadangan dalam jumlah dalam jaringan tubuh seperti hati dan otak. Yang keempat, biosintesis asparigin juga dapat terjadi melalui jalur pentose fosfat, yaitu jalur metabolisme yang menghasilkan ribosa dan nukleotida. Namun, jalur ini hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu dan tidak sebanyak biosintesis melalui jalur asam glutamat. Oke, yang selanjutnya di sini ada tirosin dan sistein. Nah, di mana tirosin dan sistein adalah dua jenis asam amino yang penting dalam metabolisme tubuh. Nah, untuk tirosin ini merupakan asam amino non-esensial yang dapat disintesis oleh tubuh dari penilalanin. Tirosin berperan dalam produksi hormon tiroid, melanin, dan neurotransmitter seperti dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Tirosin juga berperan dalam sintesis protein, pembentukan membran sel, dan metabolisme energi. Nah, untuk sistein ini merupakan asam amino non-esensial yang dapat disintesis oleh tubuh dari metionin. Sistein berperan dalam pembentukan glutathione, suatu antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Selain itu juga, sistein juga berperan dalam produksi protein dan DNA, serta sebagai prekursor dalam sintesis senyawa seperti taurir dan sulfat. Nah, kedua asam amino ini memiliki peran yang penting dalam tubuh dan harus diperoleh melalui makanan atau sintesis tubuh yang sehat. Kekurangan tirosin atau sistein dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti gangguan tiroid, depresi, dan kerusakan sel-sel tubuh.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga asupan nutrisi yang cukup dalam makanan sehari-hari dan menjaga gaya hidup sehat. Oke, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada biosintesis sistein. Mohon maaf, ini ada kesalahan dalam pengerjaan. Sulfur untuk sintesis sistein berasal dari metionin. Kondensasi dari ATP dan metionin dikatalis oleh enzim metionin adenosil transferase menghasilkan S-adenosil metionin atau SAM. Biosintesis S-adenosil metionin atau SAM. SAM merupakan prekursor untuk sejumlah reaksi transfer metil, misalnya konversi norepinefrin menjadi epinefrin. Akibat dari transfer metil adalah perubahan SAM menjadi S-adenosil homosistein. S-adenosil homosistein selanjutnya berubah menjadi homosistein dan adenosin dengan bantuan enzim adenosil homosisteinase. Homosistein dapat diubah kembali menjadi metionin oleh metionin sintase. Next. Berikut biosintesis dari sistein. Next lagi aja. Next lagi. Untuk biosintesis serin, jalur utama untuk serin dimulai dari intermediate glikolitik 3-fosfogliserat. NADH linked dehidrogenase mengubah 3-fosfogliserat menjadi sebuah asam keto yaitu 3-fosfopirufat sesuai untuk transaminasi subsekuen. Aktivitas aminotransferase dengan glutamat sebagai donor menghasilkan 3-fosfoserin yang diubah menjadi serin oleh fosfoserin fosfatase. Next. Selanjutnya ada tahapan biosintesis glisin. Jalur utama untuk glisin adalah satu tahap reaksi yang dikatalis oleh serin hidroksimetil transferase. Reaksi ini melibatkan transfer gugus hidroksimetil dari serin untuk kofaktor tetrahidrofolat atau THF yang menghasilkan glisin dan N5, N10 metilen THF. Next. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia pemaparan dari kelompok 5 mengenai asam amino dan nukleotida pada reaksi biosintesis asam amino non-esensial. Semoga apa yang dapat kami sampaikan bisa menjadi mendapat pemahaman bagi teman-teman semua, dan kami mohon maaf atas kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.